Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Kalau kamu udah bosan dengan cerita biasa, maka Mabar Kriminal punya segalanya. Cerita kriminal yang keren, lengkap, dan penuh kejutan yang bikin kamu nggak bisa berhenti nonton. Tapi sebelumnya siapin cemilan, duduk santai, dan nikmati setiap detik dari alur cerita yang super seru ini. Dan kalau kamu suka sesuatu yang menantang, langsung aja tekan subscribe dan gabung di Mabar Kriminal. Seperti biasa biar gampang dicari, silakan dicek di deskripsi video atau kolom komentar yang dipin. Karena link channelnya tentunya sudah saya tempel di sana. Seorang pemuda dengan wajah polos yang meluluhkan hati siapa saja saat itu tidak pernah menduga bahwa pesonanya akan menjadi senjata makan tuan. Dengan bantuan seorang pria yang lebih tua yang menyebut dirinya sebagai mentor, sang pemuda perlahan terjerat dalam rencana licik pria itu yang tidak hanya mengeksploitasi dirinya tetapi juga menjadi korban dari skenario cinta yang menjijikkan. Namun sebelum masuk ke cerita, saya mau disclaimer dulu jika kasus ini kasus asli dan bukan karangan novel. Tetapi karena tidak ada dokumentasinya di internet, sehingga hampir semua foto hanya merupakan ilustrasi. Dan buat kalian yang gak suka foto ilustrasi, demi kenyamanan bersama, silakan langsung skip videonya dari sekarang atau nonton video lainnya yang ada di dalam playlist. Pada 22 September 2005 sekitar jam 1 siang, beberapa penghuni sebuah gedung apartemen yang berada di Indus Road, Bukit Merah, Singapura, saat itu mulai mengeluhkan bau busuk yang menyebar di sekitar area gedung. Berdasarkan kesaksian penghuni, bau tersebut berasal dari salah satu unit apartemen dan sudah tercium selama beberapa hari terakhir. Namun pada hari itu, bau tersebut terasa semakin menyengat. Dan menyadari kondisi tersebut, beberapa penghuni memutuskan untuk menghubungi polisi. Setibanya di lokasi, polisi mencoba mengetuk unit tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun karena tidak ada jawaban, mereka pun memutuskan untuk mendobrak masuk. Namun setibanya di dalam, mereka sangat kaget melihat pemandangan yang mengerikan. Di sana tampak sesosok jasad yang membusuk parah dan telah dipenuhi belatung. Sedangkan di sekitar tubuhnya terdapat cairan merah yang berserakan. Dengan cepat tim forensik dan penyidik segera menutup area tersebut agar tidak merusak TKP. Dan selama 8 jam ke depan, mereka pun melakukan pemeriksaan. Saat dibuka, walaupun unit apartemen tersebut dalam kondisi yang sangat berantakan, namun ada satu hal yang mencurigakan. Di dada korban terdapat sebuah tikar yang dilipat rapi. Sedangkan bercak merah ditemukan di berbagai sudut ruangan, termasuk di bawah lemari es, area tempat tidur dan di dekat pintu. Yang hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian korban berusaha melarikan diri dengan melewati tempat-tempat tersebut. Selain itu polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk secara paksa, sehingga mereka menduga bahwa pelaku kemungkinan adalah seseorang yang dikenal oleh korban. Polisi pun mencari informasi tentang penyewa unit tersebut. Menurut catatan, tempat itu ditinggali oleh 2 orang pria, namun saat itu polisi hanya menemukan 1 jasad. Salah seorang tetangga bersaksi bahwa dia sering melihat banyak pria keluar masuk dari unit tersebut. Dan 10 hari sebelumnya, dia melihat seorang pria muda yang meninggalkan apartemen itu. Pemuda Cina berambut panjang itu diperkirakan berusia sekitar 20 tahunan dan sering terlihat berada di apartemen tersebut. Sehingga untuk sementara waktu, polisi menduga jika kemungkinan pemuda itu adalah pelakunya. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika korban telah meninggal selama 9 hari. Di tubuhnya terdapat 13 luka tikam, yang 6 diantaranya berada di punggung dan 7 lainnya berada di bagian dada. Namun saat pemeriksaan, polisi tidak menemukan sajam yang digunakan, yang kemungkinan telah dibuang ke tempat sampah yang berada di gedung apartemen tersebut.
Tetapi karena sampah selalu diangkut setiap hari, sehingga saat itu polisi tidak berhasil menemukan apa-apa. Dalam penyidikan lanjutan, polisi menyatakan jika korban bernama Kin Leong yang lebih dikenal dengan panggilan Jason. Pria berusia 37 tahun ini merupakan seorang mantan guru dan pengusaha yang menjalankan bisnis sampingan layanan pijat untuk pria. Yang hal ini menjelaskan tentang banyaknya pria yang keluar masuk dari unit tersebut. Sedangkan teman serumahnya diketahui bernama Chen merupakan mantan rekan kerja Jason. Namun pria itu tidak tinggal di sana dan namanya tercatat sebagai penyewa apartemen karena dialah yang membantu Jason saat menyewa tempat tersebut. Namun polisi yang tidak bisa mengabaikan fakta tersebut memutuskan untuk memeriksa keberadaan Chen selama 2 minggu terakhir. Saat penggeledahan di TKP, polisi menyadari bahwa barang-barang milik Jason telah hilang. Di antaranya adalah kunci rumah, dompet dan ponsel, serta sebuah brankas kecil. Yang karena hal ini, polisi berasumsi jika kasus ini merupakan perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Untuk memastikan dugaan tersebut, polisi pun mendatangi provider ponsel untuk memeriksa riwayat panggilan milik Jason. Yang di sana setelah tanggal 30 September, terdapat satu nomor yang sering dihubungi Jason. Dan berdasarkan penyidikan, diketahui nomor tersebut milik seorang pria bernama Gu Chen yang merupakan warga negara Cina berusia 25 tahun dan bekerja sebagai asisten dapur di sebuah restoran. Polisi pun menghubungi Gu Chen untuk meminta keterangan, yang pada awalnya dia mengaku tidak mengenal Jason, tetapi dalam pemeriksaan lanjutan, diketahui bahwa pemuda itu memiliki semua barang-barang Jason yang telah menghilang dari TKP, termasuk sebuah kartu kredit, kartu ATM, KTP, dan sebuah brankas kecil. Namun menurutnya, barang-barang tersebut diberikan oleh seorang pria bernama Alex yang meminta bantuan untuk menjual KTP serta membongkar brankas dan mengambil uang menggunakan kartu ATM dan kartu kredit tersebut. Yang karena hal ini, polisi menangkap Gu Chen atas tuduhan kepemilikan barang curian. Selain itu, saat dilakukan tes urin, Gu Chen juga terbukti positif menggunakan narkoboy. Saat diinterogasi, Gu Chen mengaku baru mengenal Alex 3 bulan yang lalu saat mereka sedang berada di sebuah klub, sehingga dia tidak tahu banyak tentang pemuda itu atau di mana keberadaannya. Namun tiba-tiba dia teringat saat berada di klub tersebut dan ketika polisi melakukan razia serta meminta mereka untuk menunjukkan KTP, sekilas Gu Chen melihat nama yang tertera di KTP Alex sebagai Liang. Setelah mendengar semua pernyataan Gu Chen, polisi pun mencari informasi tentang pria yang bernama Liang. Dan setelah mendapatkan identitasnya, mereka pun memperlihatkan foto seorang pria yang dengan cepat Gu Chen mengkonfirmasi jika pria itu adalah Alex. Masih di hari yang sama, polisi mendapat laporan dari pihak imigrasi yang menyatakan bahwa Alex telah meninggalkan Singapura tepat 3 hari setelah tewasnya Jason. Dia meninggalkan negara tersebut dengan menaiki bus yang diduga kemungkinan menuju ke Malaysia atau Thailand. Polisi yang terus melakukan pencarian saat itu melakukan pemeriksaan pada riwayat panggilan di nomor telepon Alex. Di sana mereka menemukan jika Alex sering berkomunikasi dengan seorang pria bernama Stephen. Stephen sendiri diketahui sejak 16 September sering keluar masuk Malaysia, yang hal ini tampak mencurigakan karena bertepatan dengan waktu Alex melarikan diri. Menduga kemungkinan Stephen memiliki informasi penting untuk mereka, polisi pun segera menginterogasi pria itu yang tampak sangat kaget dan juga gugup. Namun hanya beberapa saat kemudian, dia mengaku telah membantu dan bertemu dengan Alex. Saat mereka bertemu, Stephen sempat melihat luka di jari Alex yang menurutnya jari tersebut terluka saat sedang memotong sayur. Selain itu, Alex juga menceritakan bahwa dia sedang bertengkar dengan ibunya dan berencana pergi untuk sementara waktu ke Johor Bahru, Malaysia. Setelahnya Alex menjual 2 ponsel miliknya pada Stephen yang uangnya akan digunakan sebagai biaya hidup sehari-hari. Dan di hari-hari berikutnya, Stephen jugalah yang membantu Alex untuk memesan kamar hotel.
Karena tidak punya pilihan lain, Stephen pun memberitahu di mana keberadaan Alex, yang dengan bantuan kepolisian Malaysia, polisi Singapura berhasil menangkap pemuda itu saat berada di hotelnya pada tanggal 23 September 2005 sekitar jam 3.40 sore dan setelahnya dikirim kembali ke Singapura. Alex yang berusia 27 tahun merupakan anak tunggal dari ibunya yang bernama Chuan dan ayah kandung yang namanya tidak disebutkan di artikel. Karena ayah dan ibunya tidak pernah menikah, Alex pun terlahir sebagai anak di luar nikah. Dia diasuh hingga berusia 4 bulan dan setelahnya dititipkan pada sebuah keluarga angkat. Dan ketika berusia 11 tahun, dia pun kembali tinggal bersama ibu serta ayah tirinya. Karena sering dibuli sebagai anak haram dan ditindas, sehingga di usia yang sama dia pun memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja membantu ibunya berjualan di kios jajanan. Namun beberapa waktu kemudian, Alex sempat menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh anak dari keluarga angkatnya. Dan sepanjang masa kecilnya, dia juga diperkaos oleh seorang pria dewasa. Sejak kejadian tersebut, Alex pun mulai berubah dan sering terlibat dalam masalah hukum. Sejak 1998 hingga 1999, dia pernah terlibat dalam 10 kasus pencurian dan dipenjara selama 2 kali atas kasus yang sama. Sebebasnya dari penjara, Alex mengikuti wajib militer yang disebut sebagai National Service. Tetapi selama berada di sana, dia seringkali kabur tanpa izin dan kembali melakukan pencurian. Yang akibatnya dia pun ditahan selama setahun di barak tahanan militer. Setelah menyelesaikan wajib militer, Alex kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena terkendala dengan catatan kriminal serta kurangnya pendidikan. Sehingga untuk bertahan hidup, pemuda berambut panjang dan bertubuh ramping ini pun saat itu memilih menjual diri sebagai anang atau ani-ani lanang dengan berkedok memberikan layanan pijat bagi para pria penyuka lato-lato. Dalam interogasi, Alex mengaku bahwa mulai bekerja pada Jason sejak bulan Maret. Sebagai anang yang baru merintis dan belum punya link, di saat itulah dia berkenalan dengan Jason. Yang setelahnya mereka pun berpacaran, sekaligus bekerja di bawah bimbingan pria itu. Karena Jason yang mencarikan pelanggan, sehingga Alex akan memberikan pria itu komisi. Untuk tarif 600 hingga 1 juta per pelanggan, Jason akan mendapat komisi sebesar 170.000. Namun setelah 3 bulan, Jason mulai meminta bayaran yang lebih tinggi, sekitar 240.000 per pelanggan. Mendengar permintaan tersebut, Alex tentunya menolak karena merasa dialah yang melakukan semua pekerjaan termasuk melakukan servis cuci kolong. Dan untuk mempertahankan agar pelanggan selalu kembali, dia bahkan bersusah payah belajar untuk menguasai semua gaya, termasuk gaya helikopter hingga ke gaya sekop-sekop. Dan di saat dia sibuk melayani tamu, dengan menggunakan jurus goyangan putaran 1000 awan, Jason yang tidak melakukan apa-apa, saat itu hanya ongkang-ongkang kenti dan terima bersih uang komisi. Yang karena inilah, Alex merasa jika Jason tidak punya alasan untuk menaikkan komisi. Akibat penolakan ini, hubungan keduanya mulai merenggang. Namun karena Alex membutuhkan uang, dia pun mulai mempertimbangkan kembali permintaan tersebut. Dan pada bulan September, Alex menghubungi Jason dan mengajak untuk membicarakan masalah itu dengan harapan mereka bisa menemukan kesepakatan dengan jumlah komisi yang lebih kecil dari permintaan pria itu. Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak berjalan lancar karena setelahnya mereka kembali bertengkar dan di saat itu Jason bahkan menuduhnya telah berkhianat dan bekerja untuk germo lain. Dalam pertengkaran tersebut, walaupun penampakan Jason seperti om-om berjakun yang berwibawa, namun mulutnya melebihi mulut tetangga saya yang merupakan emak-emak kompleks tukang gibah. Tanpa mau mendengarkan penjelasan Alex, dia pun mulai memuntahkan semua kata-kata, lengkap dengan nama semua satwa yang tentunya berada di hutan rimba. Hal ini membuat Alex yang awalnya berusaha sabar, saat itu mulai menjadi emosi. Dan melihat hal ini, seketika Jason berlari ke dapur untuk mengambil sajam yang kemudian diacungkan ke arah Alex. Namun karena tenaganya tidak sekuat Alex,
Dalam waktu cepat sajam tersebut berhasil direbut oleh pemuda itu dan justru diarahkan berbalik ke arah Jason. Mengetahui posisinya telah terjepit, Jason pun berusaha untuk kabur. Namun Alex berhasil menangkap dan menikapnya dari belakang hingga pria itu pun tewas di tempat. Menyadari jika Jason telah meninggal, Alex segera membersihkan diri dan mengganti bajunya menggunakan pakaian milik pria itu. Setelahnya, dia pun mengambil semua barang-barang milik Jason dan membuang sajam serta baju berdarahnya ke tempat sampah yang berada di luar apartemen. Dan karena merasa bersalah, sebelum kabur dari sana, Alex mengambil sebuah tikar lipat yang digunakan untuk menutupi luka di perut Jason. Dalam persidangan, Alex didakwa atas pembunuhan tingkat 2 karena berdasarkan pemeriksaan dokter saat melakukan kejahatan tersebut, Alex terbukti sedang menderita depresi berat. Yang hal ini terjadi akibat trauma masa lalu, di mana Alex sering mendapatkan kekerasan, pelecehan, serta juga diperkaos. Kondisi ini tentunya mempengaruhi cara Alex bertindak dan membuatnya bersikap spontan ketika menghadapi ancaman dari Jason. Selain itu, psikiater juga menilai bahwa Alex memiliki resiko tinggi untuk mengulangi perbuatannya jika tidak diawasi secara ketat dan harus bergantung pada pengobatan seumur hidup. Setelah menjalani persidangan selama 8 bulan, pada akhirnya Alex divonis hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 20 tahun. Dan 7 bulan setelahnya, Alex mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan. Sedangkan Guchen divonis selama 16 bulan atas dakwaan sebagai penadah serta menggunakan narkoboy. Di awal kasus ini terjadi, orang tua Jason sangat kaget saat diberitahu tentang kematian putra tunggalnya. Menurut ayahnya, Jason adalah anak yang berbakti, sedangkan bagi sang ibu, Jason anak yang baik dan hemat dalam membelanjakan uang. Namun dengan semua fakta yang telah terungkap, ibu Jason membantah jika putranya seorang penyuka sesama jenis. Bahkan dalam beberapa wawancara, wanita itu berkali-kali mengatakan jika Jason adalah pria normal. Pada Mei 2012, Nyonya Chuan, ibu Alex, dilaporkan jatuh pingsan di luar rumahnya setelah pulang dari penjara untuk membesuk sang putra. Namun selang beberapa waktu kemudian, Nyonya Chuan dinyatakan meninggal dunia. Alex yang saat itu berusia 33 tahun, diberikan cuti selama 1 jam untuk menghadiri pemakaman ibunya. Diketahui selama berada di penjara Changi, Alex telah pindah keyakinan menjadi Buddha. Saat itu ayah tirinya mengatakan bahwa selain dia telah tua, dia juga tidak sanggup untuk membeli tanah kuburan, sehingga dia pun memutuskan untuk melakukan kremasi dan menyebar abu istrinya di laut. Menurut pria itu, Chuan sangat mencintai sang putra. Dia bahkan menabung untuk membayar biaya pengacara terbaik demi membantu persidangan Alex. Namun hal ini bisa terjadi karena Alex sendiri juga menyayangi mereka. Walaupun dia bukan ayah kandungnya, tetapi pemuda itu selalu mengirim biaya hidup untuk mereka berdua, sekalipun Alex sendiri juga sedang kesulitan keuangan.